Kesempatan ini kajian kita bersungguh-sungguh dalam agama Allah. Bersungguh-sungguh dalam agama Allah, atau bahasa lainnya serius dalam beragama. Ada rupanya yang tidak serius, Ustaz? Ada. Betapa banyak yang di KTP Islam tapi amalia sehari-hari tidak menunjukkan seorang Islam, bahkan menghina Islam, menghujat Islam, bahkan menjadi musuh Islam. Jadi lalu yang kita minta adalah serius dalam berislam. Jemaah yang muliakan Allah, landasannya ada beberapa ayat nanti. Pertama ayat 30 dari surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu dalam agama Allah yang lurus. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa, fasaddada wajhaka nahwul wajhu alladhi wajhaka ilaihi rabbuka ya Muhammad li ta'atihi wa huwa din, dinul Islam. Maksudnya adalah bersangatan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan dalam agama Allah. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa, bersungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat ini wajah, karena wajah itu adalah semacam perwakilan, ya, dari seluruh tubuh manusia. Kalau kita mau melihat seseorang itu serius tidak ngomong dengan kita, coba bertamu ngomong dengannya, apakah wajahnya, mimiknya melihat kita atau tidak? Kadang ada kita bertamu ke rumah seseorang, kita ngomong, matanya, wajahnya ke Androidnya. Betul? Hah? Kita udah lama ngomong 1 jam 2 jam, tapi dia nggak pernah melihat kita, melihat Androidnya. Kira-kira perasaan gimana tuh, Pak? Hah? Apakah orang itu beretika atau tidak? Hah? Gimana tuh kira-kira? Kita ngomong dengan dia, wajahnya nggak dilihatkannya ke kita, bahkan ke Androidnya aja dia ngomong, iya juga Androidnya. Kalau saya ini orang, saya tinggalkan dia tuh. Ini orang tidak beretika. Hari ini seperti itu mayoritas. Gara-gara HP ngomong, HP pusat perhatiannya, fokusnya, mimiknya, wajahnya ke HP, bukan ke kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong dengan kita, berbicara dengan kita, HP dimatikan, disimpan dalam kantong, ngomong, dilayani. Itu yang dinamakan dengan serius. Fa'akim wajhaka. Wajah mewakili seluruh tubuh, bukan berarti wajah saja. Seluruh zahir dan batin kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang serius dalam beragama. Bukankah kita sudah menyatakan sikap pernyataan kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Aku condong kepada Islam, aku bela Islam, aku sepenuhnya untuk Islam. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang-orang musyrik. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesungguhan, serius dalam beragama. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam ayat ini, kaum muslimin, la tabdila li khalqillah, agama Allah itu tidak akan bergeser, tidak akan berubah. Fitrah kita beragama ini adalah tauhid. Fitrah agama kita adalah bertauhid. Maka dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam ketika mereka masih di alam ruh, belum lagi diutus ke bumi ini.
Ya, Allah sudah mengambil janji dengan kita, kontrak tauhid dengan kita. Kontrak tauhidnya, alastu birabbikum. Kamu, siapa saya, kata Allah. Kita jawab waktu itu, Pak. Qalu bala syahidna. Ya Tuhan, kami saksikan bahwa Engkau Rabb kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang mengatur kehidupan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini terhunjam di lubuk hatinya yang paling dalam, apakah mungkin dia menistakan agamanya? Apakah mungkin dia menjadi orang yang menghina agamanya? Apakah dia akan hidup dalam saf barisan pengkhianat agama? Itu tidak mungkin. Tetapi cuma ucapan itu di mulut, tidak sampai bergetar di kalbunya. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam, agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Muaz bin Jabal ditanya oleh seseorang, ya, faqala ma qawamun hadhil ummah. Hai Muaz bin Jabal, apa yang menguatkan umat ini? Apa yang meneguhkan umat ini? Qala Muaz thalathah. Muaz mengatakan ada 3 yang menguatkan umat ini. Wa hunnal munjiyat, dan itu adalah yang melepaskan seseorang, membuat seseorang menjadi menang, unggul dalam segala hal. Kuncinya, kata Muaz bin Jabal, yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Bukankah kita sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ya, mau panjang ayat imam, ikhlas. Mau pendek ayat imam, ikhlas. Ya. Mau pakai kunut subuh imamnya, ikhlas. Mau enggak pakai kunut imamnya, ikhlas. Kan kita sudah menyatakan sikap tadi, ma'muman lillahi ta'ala. Namun dalam tataran fikihnya, tentu kalau masyarakatnya mengamalkan mazhab Syafi'i, tentu imamnya juga Syafi'i. Enggak mungkin imamnya itu mazhab lain, jamaah mazhab lain, ya kan begitu, sehingga tidak terjadi crash. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas. Yang kedua, kata Muaz bin Jabal, wassalah, senantiasa mendirikan salat. Yang ketiga, wat ta'ah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ikhlas, salat, taat. Ikhlas, salat, taat. Taat kepada Allah. Yang 3 inilah membuat seseorang unggul. Yang 3 inilah membuat seseorang itu mulia di sisi Allah. Yang 3 ini melepaskan seseorang dari permasalahan kehidupannya. Ikhlas, ya, masalahnya kan ya ikhlasin aja lah, memang begitu. Itu enggak ikhlas. Enggak, ikhlasin aja lah, ya kan? Enggak ada ujungnya kalau ikhlas itu. Ikhlas ya ikhlas, ya kan? Ikhlasin aja dah, biarin aja, ikhlas dah gua. Kan begitu? Enggak, ikhlas itu ya ikhlas. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat Al-Qur'an ada 3 yang kita lihat di situ. Pertama, Allah menggunakan haqqa, serius atau sungguh-sungguh. Pertama di dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kepadanya kitab, yaitu Al-Qur'an, ya. Kalau dalam tafsirnya yaitu ahli kitab, Taurat, Injil, ya, bagi ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba haqqa tilawatih, benar-benar dibacanya ayat itu, tidak didustainya ayat itu. Contoh, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, busyra, kabar kedatangan Rasulullah SAW itu ciri-cirinya sangat lengkap, detail dalam kitab Taurat dan Injil. Detail.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka. Detail digambarkan Allah bagaimana Muhammad, nabi akhir zaman, sang juru selamat itu, sang juru damai itu. Apabila mereka bukan orang Bani Israel tapi orang Arab, Rasulullah itu Bani Quraisy, maka mereka mengingkari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita umat Muhammad, ayat ini alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Al-Qur'an yang diturunkan Allah itu memang harus kita pelajari bagaimana cara membacanya dengan benar, haqqa tilawati. Bagaimana haqqa tilawati itu? Haqqa tilawati itu dijelaskan Allah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami baca Al-Quran itu, ikuti bagaimana cara kami membacanya, kata Jibril dalam surah Al-Qiyamah. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian bagaimana cara penafsirannya, ikuti cara penafsiran kami, kata Jibril kepada Rasulullah. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Ini awalnya ya. La tuharrik lisanaka litajal bih. Jangan engkau gerakkan mulutmu, lisanmu cepat-cepat mau menguasai Al-Qur'an ya Muhammad. Ini kritik Allah kepada Rasulullah. Kasih bih. La tuharrik bihi lisanaka litajal bih. Maka kita jamaah yang muliakan Allah, anak-anak kita suruh belajar Al-Qur'an, taklim Al-Qur'an. Iya kan? Cuma masalahnya kalau dia udah tamat SD gak mau lagi. Kenapa? Karena dalam pikirannya ngaji itu anak-anak. Ya, namanya aja TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Dia udah besar gak mau main-main taman. Lalu bagaimana harusnya kita buat? Madrasah Al-Quran. Kalau madrasah semua usia masuk, semua level masuk. Ini kan dulu hafal ayat kursi, hafal doa-doa segala macam, banyak juz amma dia hafal waktu TK, begitu SD, begitu di SMP nggak mau lagi ke masjid, nggak mau lagi ngaji, karena dalam pikirannya ngaji itu anak-anak, dia udah besar dong. Nah, harus mereka inilah kadar-kadar imam, kadar-kadar pemimpin, kadar-kadar pionir dalam kehidupan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan dulu mau jadi DPR, mau jadi wali kota, mau jadi pejabat kalau Al-Fatihah aja enggak lurus. Betul? Cuman mau menjadi pemimpin ngaji aja enggak bisa. Maka di zaman Rasulullah, siapa yang paling banyak hafalannya, siapa yang paling menguasai Al-Qur'an, itu yang menjadi jenderal yang membawa pasukan muslimin berjihad di jalan Allah. Itu mana yang paling banyak hafalannya, mana yang paling fasih Al-Qur'annya, itu yang menjadi komandan perang. Jamaah yang muliakan Allah, ini isyarat Rasulullah SAW pada Islam, pada kita umat, prioritaskan orang-orang yang paham, yang pandai membaca Al-Qur'an. Bukan sekadar membaca, bukan sekadar apa, tapi apa dia? Haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka mengimani Al-Qur'an. Banyak juga orang yang pakar Al-Quran tetapi tidak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana halnya orientalis yang doktor profesor di Leiden University, California University, mereka itu dekan dan rektor di universitas-universitasnya, mengambil jurusan dirasat Islamiyah, mereka mengkaji Islam detail, mereka hafal Al-Quran, tapi mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Ngeri itu dah. Kita yang orang Islam tidak menguasai, dia non muslim menguasai, tapi dia tidak mengimaninya. Sayang. Jamaah milik Allah, haqqa tilawati. Yang kedua, Al-Quran berbicara haqqa, maksudnya adalah kesungguhan. Kita lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena ada orang yang enggak serius bertakwa, enggak serius berislam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini yang nampak hari ini. Dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman, orang-orang yang macam ini enggak akan pernah habis-habisnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan komunitas orang beriman, mereka mengatakan sama, kami beriman juga. Sama juga kalian, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali ke habitatnya, ke markasnya, jumpa dengan syayatinihim, setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, Al-Quran berkatakan setan mereka, pemimpin mereka, bos mereka, majikan mereka, atasan mereka. Apa mereka katakan? Kami tadi itu cuma berolok-olok. Wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami tadi itu cuma berolok-oloknya, bersandiwaranya. Nauzubillah. Banyak enggak orang-orang macam ini hari ini? Banyak nak orang macam ini hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ini doa kita hari ini. Allahumma, ya Tuhan kami, tahhir qulubana minan nifaq. Sucikan hati kami dari penyakit-penyakit kemunafikan. Karena banyak hari ini yang munafik. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang bersih dari nifak, kepura-puraan, kamuflase, apalagi senda gurau, ya, apalagi bermuka dua. Di hadapan kita manis, di hadapan kita beria-ia, ternyata di belakang kita dia menikam kita. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikung kawan seiring, telunjuk lurus, kelingking bekai. Gitu kira-kira ya. Ini bahaya. Maka Allah meminta kita haqqa tuqatih, yang benar-benar bertakwanya. Makanya ini termasuk salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini para khatib, enggak dibacanya itu enggak sah Jumat. Rukun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Minimal sekali sepekan wasiat takwa itu harus masuk ke telinga kanan kita. Sekali sepekan harus dicas. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu. Bayangkan kalau bertahun-tahun dia tidak pernah mendengarkan haqqa tuqatih, tidak pernah mendengarkan wasiat takwa, apa yang akan terjadi? Jemaah yang dimuliakan Allah, itu minimal itu dah. Minimal itu sekali seminggu, sekali sejumat, ittaqullaha haqqa tuqatih, masuk dari kanan, mudah-mudahan tersimpan. Ada juga yang masuk ke kanan, keluar di kiri, itu masih berproses, masih lumayan itu. Ada yang masuk kanan, keluar kanan, ngeri itu ya. Kalau masuk kanan, keluar kiri, itu masih berproses dia tuh. Mudah-mudahan ada nyangkut beberapa, ya. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan, mantul, bukan mantap, betul, muntul, begitu, melambung. Ibarat bapak melempar bola ke tembok, ke dinding, naik lagi dia, kembali lagi dia ke bapak. Jadi itu ngeri. Umat hari ini minimal haqqa tuqatih itu sekali sejumat, itu minimal. Kalau bagusnya ya dicas 5 waktu sehari semalam. Minimalnya setiap Jumat, usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat takwa kepada diri khatib dan seluruh hadirin. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini minimal sekali sejumat. Minimal. Kalau udah dicasnya baterainya itu sekali sejumat, itu udah mulai ada tuh sinyalnya. Kalau setiap hari insya Allah full sinyal, full baterai.
ya. Ini HP-nya mati. HP harganya 5 juta, tapi baterainya nggak ada gunanya. Ya. Paham apa kira-kira majasnya? Paham kira-kira ibu-ibu majasnya? Sehebat apapun orang, secara kasat mata, secara zahiriah kita, kalau secara agamanya, ruhiyahnya kering, spiritualnya gersang, gelisah, akan datang pada waktunya di mana dia gelisah dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya pesimis. Ini judul khutbah kemarin, optimis adalah indikator iman. Khutbah Jumat PMD kemarin, optimis. Kalau nggak pernah dicas, nggak pernah mendengar pengajian, nggak pernah mendengarkan wirid kajian-kajian dari para asatidz, itu akan gelap. Maka usikum wa iyya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal sekali sepekan, minimal. Kalau bisa ya tiap hari lah, kayak Rodotus Salin ini alhamdulillah sudah setiap subuh Pak ya, subuh Ahad, Masya Allah, setiap subuh Ahad udah mulai bergerak di rumah ini, alhamdulillah udah mulai bergerak, sudah mulai kesadaran jamaah untuk menghidupkan subuh mubarakah. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Pertama tadi haqqa tilawatih, benar-benar membaca, benar-benar belajar Al-Qur'an. Yang kedua haqqa tuqatih. Yang ketiga ini jamaah, Allah meminta kepada kita wajahidu fillahi haqqa jihadih, ayat 78 surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allah menginginkan kita berjihadlah, berjuanglah dalam agama Allah haqqa jihadih, dengan benar-benar berjihad. Ikut dia proses perjuangan itu, bukan jadi pecundang. Ini dia berjuang tidak cuma ngorok tidur. Begitu ada orang yang menang, dia pula yang dulu mengucapkan selamat. Kan ini malu ini begini ini. Betul? Ada yang seperti ini? Berjuang tidak peduli dia. Begitu kemenangan di depan mata, dia menyatakan selamat. Ini mental-mental Abu Sufyan ketika di Makkah dijajah Rasulullah, dijajah umat Islam. Begitu dia mendengar 10.000 kaum muslimin akan datang dari Madinah menuju kota Makkah untuk fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, maka Abu Sufyan menyongsong kedatangan Rasulullah di tengah-tengah gurun pasir, menemui para sahabat-sahabat senior. Dia mau menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, di tempat peristirahatan Rasulullah di tengah-tengah gurun pasir tersebut. Karena apa? Karena dia mengetahui ini tidak bisa dibendung lagi nih Muhammad nih. 10.000 mau masuk nih kaum muslimin menuju Makkah, nggak pengaruh, nggak ada lagi, udah kalah, mental pun udah kalah. Lalu dia songsong kedatangan Rasulullah di tengah gurun pasir perbatasan Madinah dengan Mekah itu, mau menyatakan keislamannya. Itu lumayan lah ya, masih ada ya, masih ada juga lah. Alhamdulillah. Ini terkadang tidak berjuang, berjihad tidak, ternyata pada akhirnya dia pula yang sibuk ya. Jadi Allah minta kepada kita hadirin, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allah meminta kita berjihad di jalan Allah dengan haqqa, serius berjihad. Huwa jitabakum, karena Allah sudah memilih kamu dalam Islam. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak memberikan kesusahan, kesulitan dalam beragama ini. Allah berikan kemudahan. Apa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita Bapak jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Contoh dalam salat, ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, ya, berbaring. Bukan tidur. Kalau tidur enggak jadi itu salat. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, kalau bisa berdiri,
Tidak bisa wa qu'udan, boleh bawa kursi silakan. Pengurus masjid menyiapkan kursi boleh silakan. Wa ala junubihim, tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa ya dengan isyarat. Terakhir isyarat hati, selalu mengingat Allah, membaca bacaan solat bagaimana bisa sesuai isyaratnya. Tidak bisa lagi dengan hati, matilah tuh. Ngeri kali ya jamaah. Diberikan Allah kemudahan. Siapa yang musafir, Allah berikan kemudahan untuk menjamak dan mengqasar salatnya ya. Yang 2 waktu ditarik menjadi 1 waktu. Zuhur dengan asar dikerjakan waktu zuhur, jamak takdim. Zuhur dengan asar dikerjakan waktu asar, jamak takhir. Maghrib dengan isya dikerjakan waktu maghrib, jamak takdim. Maghrib dengan isya dikerjakan waktu isya, jamak takhir. Zuhur dipotong menjadi 2 rakaat, asar dipotong menjadi 2 rakaat, jamak plus qasar. Apalagi kemudahannya ya. Bagi yang berpuasa, kalau musafir atau sakit, boleh enggak berpuasa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Konsekuensinya ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang lansia yang sudah uzur, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin fidyah. Jadi sangat mudah. Allah tidak mempersulit bagi hamba-hambanya dalam berislam. Huwa sammakumul muslimin, Allah yang memberi nama agama ini dengan Islam. Jadi kalau ada yang menanya, siapa yang ngasih nama agama kalian? Itu Allah. Huwa sammakum, Dia yang memberikan nama kepada kalian muslimin, yaitu orang Islam. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang dimaksud dengan haqqa jihadih itu, yang pertama penjelasannya, faqala ba'duhum ma'nahu wajahadul musyrikina fi sabilillah haqqa jihadih. Makna yang pertama, berjuanglah, tumpaslah, perangilah orang-orang musyrik di jalan Allah itu dengan sebenar-benar jihad. Nah, ini. Tapi ketika datang ayat perang, kalau kita di Indonesia ini tidak ada ayat perang. Perang mengangkat senjata tidak ada, Pak. Sabar, tahan. Akan ada masanya, Pak. Sabar, tahan. Hari ini kaum muslimin Indonesia dan dunia hari ini, perang kita gazwul fikri, perang pemikiran, perang di Facebook, perang di WA. Gunakan tangan Bapak, gunakan Android Bapak untuk membela agama Allah, membela para ulama, membela para habaib, membela para masyaikh, asatiz, membela para pejuang Islam, bukan malah menjelek-jelekkan dan menghina ulama. Gunakan ini haqqa jihadi, gazwul fikri, perang urat saraf, perang opini, perang pemikiran. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan media mereka, dengan alat-alat mereka, dengan pasukan mereka, dengan fasilitas mereka, dengan opini-opini mereka, dengan propaganda mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan syiar Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci. Islam ini seperti karet, semakin ditekan ke bawah, tinggi ke atas lembut. Lihat, Islam semakin ditekan ke bawah, semakin tinggi. Sama dengan anak panah, semakin mundur dia ditarik ke belakang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Biar lebih cepat. Seperti kilat, anak panah ini lepas dari busurnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Orang beriman, sabar kamu, teguhkan kesabaran. Sabar. Jangan lewat dari garis kesabaran, sabar.
akan ada masanya kejayaan Islam di tangan kita. Hari ini sabar kita. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan haqqa jihadi dijelaskan dalam riwayat ini, ya. Apa yang maksud? Kama jahadtum awwala marrah, sebagaimana mereka memerangi kamu dulu awal pertamanya di Mekah, begitu pula kalian perangi mereka di sekarang ini, di perang Badar, perang Uhud. Perangi mereka. Itu penafsirannya. Dan juga penafsiran yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir, la takhafu fillahi laumata laim. Kalian itu jangan ciut nyali kalian ketika diejek, dibuli, dicaci maki, dicemoohkan orang-orang mencemoohkan. Apalagi orang-orang pertama kali hijrah, baru-baru bertaubat, mulai memelihara jenggot, dibilang kambing, ya kan? Jihadnya tumbang, dia dicukurnya jenggotnya, habis. Ini mula-mula hijrah memakai baju gamis, beli jubah, pakai sorban. Tidak harus ustaz pakai sorban nih Pak, silakan pakai. Berpeluh-peluh berkeringat Bapak kan ada handuknya, minimal gitulah, kan gitu. Ada guna. Hujan bisa jadi tudung Bapak, kan begitu. Tidak harus kiai dulu pakai ini, silahkan Pak. Ini syiar Pak, ini syiar. Apalagi zaman corona ini sajadah di masjid-masjid digulung. Ini membantu untuk sajadah sendiri Pak. Maksud saya begini, kita harus peduli, harus yakin dengan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan, mengagungkan, menghargai syiar-syiar Allah, sungguh itu ketenangan hatinya. Orang yang benci dengan syiar-syiar, dengan atribut Islam, hatinya itu gelisah Pak. Gelisah hatinya Pak. Jadi gitu Pak, haqqa jihadi, benar-benar berjihad. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita dalam kesempatan ini. Ustaz rangkumkan bahwa kita diminta Allah dalam beragama ini adalah sepenuh hati, serius, haqqatu qatih, benar-benar kita belajar baca Al-Quran dengan benar-benar, haqqatu tilawati, haqqatu qatih, benar-benar kita bertakwa, jangan berpura-pura, haqqa jihadih, benar-benar jihad kita. Dan pada akhirnya orang-orang yang serius dengan haqqatu qati, haqqa tilawati, haqqa jihadi, maka insyaallah kabar gembira, busyra lana walakum, kabar gembira bagi kita, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Allah beli jiwa, diri orang-orang beriman ini dengan apa? Allah beli kita, transaksinya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kamu ke hadirat Allahmu radiyatan mardiyah. Allah ridho, kamu pun ridho, Allah suka, kamu pun suka, kamu kangen, Allah kangen, sesuai kangen kita, rindu kita dengan rindunya Allah. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan tadabbur pagi ini bermanfaat buat kita semua. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.